Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku serta saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Karakteristik Muslim Channel. Untuk itu tonton sampai tuntas video ini, karena dalam kesempatan ini insya Allah Bapak akan memaparkan sekitar hukum Islam yang wajib dipahami oleh setiap Muslim, terutama anak-anak yang seringkali belum bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, di mana di dalam hukum Islam ada 5 istilah hukum yang harus dipahami, baik itu dari segi arti maupun penerapannya. Dan barangkali video ini sangat penting juga untuk saudara-saudara yang ingin memahami ajaran Islam secara detail, dan merupakan landasan pokok untuk memahami ajaran Islam adalah mengenal hukum-hukum Islam ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan pengertian atau istilah hukum yang pertama, yaitu wajib. Wajib secara definisi yang mudah dipahami oleh anak-anak, kita ambil satu definisi yang bisa Bapak sampaikan. Wajib adalah merupakan salah satu ketentuan agama yang harus dikerjakan. Kalau tidak, maka berdosa. Atau dengan kata lain, suatu perintah Allah yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan akan berdosa. Umpamanya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yaitu suatu ketentuan yang harus dikerjakan. Kalau kita tidak melakukan perintah puasa tersebut, maka berdosa. Alasan yang dipakai untuk definisi atau ta'rif wajib tersebut diantaranya mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka hendaklah berhati-hati orang yang melanggar perintah Allah daripada ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa orang yang melanggar perintah Allah akan disiksa, sedangkan orang yang diazab itu adalah orang yang berdosa. Yang kedua, hukum Islam yang sering kita dengar yaitu sunnah. Takrif atau definisi atau arti sunnah yang mudah anak-anak pahami adalah sunnah itu adalah perbuatan yang kalau dikerjakan akan diberi pahala
tetapi kalau tidak dikerjakan tidak akan berdosa. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shum yauman wa aftir yauman." Artinya, saumlah sehari dan berbukalah sehari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini kita diperintah saum berarti wajib, karena hadis ini walaupun perintahnya wajib nampaknya, tetapi bukan berarti wajib karena bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun perintah, ini pengertiannya tidak wajib karena sekali lagi bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhadapan dengan orang Arab. Ketika itu Rasul berhadapan dengan orang Arab gunung, bahwa saum yang wajib itu kata Rasul adalah saum bulan Ramadan saja. Nah, kalau suatu perintah bukan wajib, ya. Jadi dalam hadis tersebut perintah seolah-olah wajib tapi bukan wajib. Nah, kalau suatu perintah bukan wajib, maka suatu perintah itu akan jatuh kepada dua kemungkinan atau mengandung dua implikasi, yaitu kemungkinan jatuh kepada sunnah, yang kedua mungkin akan jatuh kepada mubah. Nah, alasan bahwa perintah itu jatuh kepada sunnah adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, lillazina ahsanul husna wa ziyadah, yang artinya dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan disediakan kebaikan dan tambahan. Quran surat Yunus ayat 26. Nah, ayat ini memberikan penjelasan bahwa walaupun perintah saum dari Rasulullah, tapi perintah itu bukan menunjukkan arti wajib, tapi menunjukkan arti sunnah. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa saum yang wajib itu hanyalah saum Ramadan. Sedangkan saum yang di dalam hadis itu hanya jatuh ke dalam hukum sunnah. Sekali lagi, sunnah artinya tadi sudah Bapak jelaskan adalah jika suatu perbuatan dikerjakan akan diberi pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu pengertian daripada sunnah yang mudah kita pahami. Nah, yang ketiga, kita sering mendengar juga hukum haram. Apa itu haram? Ta'rif atau definisi atau arti haram yang mudah dipahami oleh anak-anak adalah haram adalah suatu ketentuan, larangan agama yang tidak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya berarti akan berdosa. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'tul kuhan. Artinya, janganlah kamu mendatangi tukang tenung. Tukang tenun itu, tukang tenung atau diistilahkan dukun, ya. Ini adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi larangan ini sudah barang tentu akan masuk ke dalam kategori landasan hukum haram. Alasan untuk
takrif haram tersebut sama dengan alasan untuk takrif yang dipakai dalam rujukan wajib, yaitu ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 63. Yang keempat, kita sering mendengar istilah makruh. Ta'rif makruh atau definisi atau arti makruh artinya dibenci. Jadi makruh yaitu suatu ketentuan atau larangan yang lebih baik tidak dikerjakan daripada dikerjakan. Karena sifatnya dibenci oleh Allah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 173 umpamanya, Allah membatasi yang haram dimakan yaitu hanya satu saja, yaitu babi. Maka kalau larangan makan binatang buas, jatuhnya haram juga. Berarti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang memakan binatang buas itu bertentangan dengan firman Allah, yakni Allah mengharamkan babi. Dan babi bukan kategori binatang buas. Babi saat ini sudah termasuk binatang jinak, binatang yang biasa ditangkap dan mungkin dipelihara oleh sebagian orang. Ya, jadi binatang buas tidak haram. Kalau tidak haram ada dua kemungkinan hukum. Yang pertama mubah, yang kedua makruh. Jika mubah tidak tepat juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bukan memerintah. Tetapi larangan Nabi sifatnya ringan, tidak tegas, tidak keras. Berarti lebih tepat hukum memakan binatang buas itu hukumnya makruh. Anak-anakku sekalian, yang kelima, kita sering mendengar hukum mubah. Apa itu mubah? Mubah artinya diperbolehkan. Mubah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan maupun tidak dikerjakan, tidak akan mendapatkan pahala. Umpamanya dalam Al-Quran ada perintah makan, termasuk mubah. Kenapa demikian? Karena makan adalah perbuatan yang diperintah atau tidak diperintah pun layak atau suatu keniscayaan untuk dilakukan oleh setiap manusia. Karena makan sudah merupakan kebutuhan manusia pada umumnya, bukan kewajiban. Berarti perintah Allah untuk makan itu bukan wajib hukumnya, tapi jatuh kepada dua kemungkinan juga nih. Mungkin sunnah, mungkin mubah. Ya. Tapi lebih tepat masuk ke dalam kategori mubah atau boleh. Suatu amal yang biasa dilakukan oleh setiap manusia, apakah dia seorang muslim atau dia seorang kafir, maka tidak dijanjikan pahala baginya karena merupakan amal keduniaan saja. Contohnya makan tadi. Dan bukan amal yang dijanjikan pahala baginya. Nah, hal yang seperti itu, contoh makan tadi merupakan termasuk mubah, ya. Artinya boleh, ya. Tetapi walaupun bunyinya menyuruh makan Allah, tetapi bukan jatuh kepada hukum wajib, tapi jatuh ke dalam hukum mubah, boleh. Hal ini berdasar kepada satu kaidah, ya. Kaidah usul mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrim. Artinya hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Merujuk kepada dalil firman Allah, maka tepat kalau kaidah usul itu, maka
Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, ayat Al-Qur'an ini memperkuat daripada kaidah usul yang tadi, bahwa asal segala sesuatu itu diperbolehkan, termasuk makan itu asal hukumnya itu diperbolehkan saja, jadi mubah saja, bukan perintah wajib. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya pengertian daripada 5 hukum dasar di dalam Islam yang harus dipahami. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak, semua anak-anak terutama yang masih belajar di tingkat sekolah menengah bisa paham, dan juga bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara yang masih menggali terus mengenai kajian-kajian ilmu-ilmu keislaman. Sekian, mohon maaf jika terdapat ucapan dan pemahaman yang keliru dari Bapak atau kesalahan penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran adalah hak milik Allah dan kesalahan itu semata-mata dari pribadi Bapak sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.